Putusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Qatar dianggap banyak yang kontroversial. AFC segera turun tangan dan beri sanksi tegas untuk wasit tersebut. Berikut ini adalah deretan keputusan wasit kontroversial yang sangat merugikan Timnas Indonesia U23 dan sangat berpihak kepada tuan rumah Qatar. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mari kita lanjut. Wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan layak mendapatkan hukuman dan disorot tajam setelah serangkaian keputusan kontroversialnya pada laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23 Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 0-2 dari Qatar U23, sang tuan rumah Piala Asia U23 2024. Gol dicetak oleh Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Timnas Indonesia U23 sebenarnya tidak bermain buruk, terlepas dari minimnya peluang yang didapat, karena Asuh Sintayong bahkan memiliki 55% penguasaan bola, 7 tembakan akurat di mana 2 diantaranya mengarah tepat sasaran. Namun sayang sungguh disayang, kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dipertanyakan lantaran beberapa keputusan kontroversialnya pada laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Bahkan keputusan wasit tersebut sangat-sangat merugikan Timnas Indonesia dan sangat berpihak kepada tuan rumah U23 Qatar. Pertama, pemain Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner secara kontroversial diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Kartu pertama didapat pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-14, sedangkan yang kedua terjadi di menit ke-46. Dari tayangan ulang, sebenarnya terlihat Ivar Jenner tidak melakukan tackle yang keras, namun wasit menganggap sang pemain menginjak kaki lawan. Yang kedua, pelanggaran Rizky Ridho yang berujung penalti. Selain itu, gol pertama Qatar U23 juga cukup kontroversial dan bisa diperdebatkan. Khalid Ali Sabah mencetak gol lewat penalti setelah wasit menganggap Rizky Ridho menyikut lawan di area terlarang. Terlihat dari pantauan, pemain Qatar U23 menunduk sehingga si Ridho seakan mengenai wajahnya. Namun VAR mengambil alih tinjauan dan diputuskan penalti. Agaknya Ridho mencoba untuk melakukan duel shoulder to shoulder, namun Nasrullah Kabirov menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran keras berujung kartu kuning. Selanjutnya Marcelino Ferdinand didorong, wasit bergeming. Pada pertengahan babak kedua, wasit Nasrullah Kabirov kembali tak bereaksi apa-apa ketika Marcelino Ferdinand dengan jelas didorong oleh pemain Qatar U23. Padahal situasinya Marcelino Ferdinand bisa saja memperoleh peluang emas, tetapi dorongan dari pemain bernomor punggung 5 Al-Hasimi Muhammad Saidin bukan dianggap pelanggaran oleh wasit. Selanjutnya VAR ikut berat sebelah. Dalam pertandingan tersebut, wasit Nasrullah Kabirov juga cenderung pelit meminta asistensi VAR jika Qatar U23 melakukan pelanggaran. Sebaliknya, jika Timnas Indonesia U23 yang melakukan pelanggaran, operator VAR langsung memberikan instruksi. Ini terjadi ketika Ivar Jenner di kartu merah. Wasit enggan melakukan pengecekan VAR dan langsung memberikan keputusan. Sedangkan pelanggaran keras Saifelden Fadaila terhadap Witan Sulaiman hanya berbuah kartu kuning walau sang wasit mulanya sudah memegang kartu merah. Kartu merah Ramadan Sananta di menit ke-96 agaknya sudah tepat, tetapi bisa ditebak. Wasit Nasrullah Kabirov mendapatkan asistensi dari operator. Dan melihat deretan keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov tersebut, sudah seharusnya AFC sebagai panitia pelaksana turnamen ini bertindak dan memberikan teguran serta sanksi dan hukuman kepada wasit tersebut. Nah, kalau menurut kalian bagaimana?